Sejarah telah mencatat bahwa bangsa Yahudi memandang dirinya spesial karena sebagai umat pilihan Allah. Sebaliknya bangsa bukan Yahudi dipandangnya sangat rendah. Apalagi seorang perempuan. Ia tidak boleh berbicara dengan seorang lelaki bangsa Yahudi. Tradisi melarangnya. Orang-orang non-Yahudi, termasuk Kanaan, disebut anjing oleh bangsa Yahudi sebagai bentuk hinaan bagi mereka. Karena cara hidup mereka yang tidak mengindahkan Allah dan menyembah berhala. Orang-orang non-Yahudi dipandang sebagai orang kafir. Namun demikian, ibu dari Kanaan itu nekat mendekati Yesus untuk memohon dengan sangat agar Yesus berbelas kasihan menolong anaknya yang kerasukan dan sangat menderita. Walaupun menghadapi penolakan dan pengusiran yang memalukan dan menyakitkan, ibu ini tidak mundur. Ia tetap memohon dengan sangat, demi pertolongan bagi anaknya. Bahkan saat Yesus berkata bahwa mukjizatnya hanya tersedia bagi bangsa pilihan, yaitu Israel, ibu itu dengan sangat rendah hati memohon hanya demi mendapatkan remah-remah alias sisa-sisa yang terbuang dari jatah orang Israel. Maka bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh, berdasarkan Matius bab 15 ayat 21-28. Iman ibu Kanaan, orang kafir itu, justru dipuji Yesus, karena besar, dan tahan banting. Yesus sendiri dalam pewartaannya justru ditolak dan ditentang oleh bangsa terpilih, Israel itu. Maka ia tinggalkan daerah umat terpilih dan singgah di daerah orang-orang kafir. Disinilah pondasi karya keselamatan untuk segala bangsa diletakkan. Di daerah orang yang dianggap kafir inilah pewartaan Yesus diterima dan diamini. Perempuan Kanaan itu menjadi wakil bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Keselamatan Allah bukan monopoli kaum atau bangsa tertentu saja. Keselamatan Allah adalah keselamatan yang bersifat universal, untuk setiap manusia dari bangsa manapun, berdasarkan Yesaya bab 56 ayat 1, 6-7 dan juga Roma bab 11 ayat 13-15 dan 29-32. Allah memanggil siapapun tanpa memandang suku dan ras untuk datang kepadanya dan menikmati hidup kekal. Asal saja yang dipanggil itu harus punya iman yang tahan banting, kita masing-masing juga dipanggil Allah. Coba bayangkan sejenak saja. Seandainya si ibu dari Kanaan itu adalah diri kita sendiri, kemungkinan sangat besar kita mundur dan pergi. Kita tidak tahan akan hinaan dengan kata anjing, kita tidak mau menanggung rasa malu dan sakit hati, kita tidak berani dan nekadat. Itulah bukti bahwa iman kita kerdil dan karena itu tidak tahan banting. Kita lebih suka terus berada di zona nyaman saja, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mari kita baharui tekad dan komitmen kita untuk meneladani ibu dari Kanaan itu. Tetap tegar di tengah celaan dan cemooh orang-orang di sekitar kita. Mari kita terus bekerja untuk kerajaan Tuhan, tidak peduli apa yang dunia katakan tentang kita. Tekun setia membawa pengaruh positif bagi dunia sekitar kita, apapun halangannya. Kita yakin bahwa iman yang tahan banting pasti diberi jempol oleh Yesus. Amin. Selamat Hari Minggu Biasa 20. Tuhan berkati.